bersyukur ya di sore hari ini kembali kita bisa berkumpul untuk beribadah. Nah, untuk bulan Juni dan Juli ini di Sunset Gospel Hour kita akan fokuskan diri untuk membahas tema yang berkaitan dengan Allah yang Tritunggal. Ya. Pembahasan 2 bulan, ini pembahasan yang panjang. Ada 7 khotbah. Karena minggu ketiga hari Bapak, jadi Sunset Gospel Hour kita gabung dengan kebaktian pagi hari. Jadi total ada 7 khotbah. Nah, ini untuk meresponi ya perkembangan di antara sejumlah gereja, sejumlah pengajaran yang berkembang di Indonesia. Memang hanya kelompok minoritas, tapi banyak video yang ditayangkan di YouTube. Dan saya pikir ini bisa sangat menyesatkan kalangan orang Kristen. Dan untuk kepentingan jemaat kita, dan juga untuk orang yang mau belajar, supaya isu ini bisa kita tanggapi. Ya. Nah, dia ada kalangan, saya sangat aneh sekali yang melihat ajaran-ajaran yang berkembang belakangan. Ada yang mengajarkan bahwa hanya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Bahkan Bapak bukan Tuhan. Nah, itu betul-betul di luar akal budi manusia untuk mengajar hal seperti itu. Tapi itu dilakukan. Tapi umumnya menyangkal tentang keilahian Tuhan Yesus. Dan dari situ jadi celah masuk untuk menyangkal doktrin Allah yang Tritunggal. Jadi kita mulai dengan menjelaskan ketika kita mengatakan Allah itu Tritunggal, apa yang kita maksudkan? Ya, dan apa dasar-dasar Alkitabnya? Nah, ini topik pertama yang mau saya bicarakan sore hari ini. Minggu depan kita akan berbicara tentang apa artinya dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, hal yang satu ini menjadi celah atau menjadi serangan ya terutama orang-orang yang di Indonesia ini yang memperolok-olokkan bahwa Allah itu bisa mempunyai anak. Jadi kita jelaskan, ketika Alkitab mengatakan Yesus adalah anak Allah, itu apa artinya? Nah, setelah itu untuk 2 minggu yang berikutnya kita harus menunjukkan dari Alkitab yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia bersifat ilahi. Dan kita juga harus tunjukkan dari Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yaitu nanti di minggu yang ketiga dan yang keempat. Setelah itu saya akan membawa kita untuk melihat sepintas lalu ya sejarah perkembangan doktrin Allah yang Tritunggal. Karena di kalangan sejumlah gereja itu juga mengatakan bahwa doktrin ini adalah doktrin yang diciptakan oleh bapak-bapak gereja ya di abad keempat. Dan itu implikasinya adalah mengatakan bahwa seolah-olah doktrin ini bukan doktrin awal gereja, tapi baru datang kemudian di abad yang keempat. Jadi kita akan lihat sejarahnya dari abad pertama, mungkin sampai abad ke-5, ke-6, ke-8, melihat bagaimana gereja memahami doktrin ini, apa yang diajarkan yang setelah abad yang kedua, setelah era rasuli. Bapak-bapak gereja abad kedua, apa yang mereka katakan tentang doktrin ini. Ya, setelah itu
kita akan melihat ajaran-ajaran sesat tentang doktrin Tritunggal ya yang berkaitan yang dilakukan oleh gereja. Kita lihat apa yang dilakukan pada masa dahulu itu sekarang masih diulang. Sabellianisme oleh seorang bernama Sabellius yang menyatakan bahwa Allah itu sebetulnya hanya ada satu pribadi. Tetapi dia selalu muncul dalam wujud yang berbeda-beda. Sebentar sebagai Bapa, sebentar sebagai Anak, dan sebentar sebagai Roh Kudus. Dan dia tidak pernah muncul bersamaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ajaran Sabellius. Dan itu ajaran yang sekarang juga ada di gereja-gereja pada masa sekarang. Itu harus kita jawab. Ya, bahwa itu adalah doktrin yang keliru. Arianisme itu kita tidak bahas. Karena kita sudah banyak berbicara tentang kesesatan ajaran Arianisme yang muncul pada masa sekarang di dalam gereja saksi-saksi Yehuwa. Itu tak kita bahas lagi. Karena waktu kita tak ada. Satu slot lagi, satu minggu lagi tersisa, kita akan gunakan untuk membahas doktrin tentang adopsionisme yang mengatakan bahwa Yesus itu diadopsi menjadi anak Allah. Ada yang mengatakan pada saat dia dilahirkan, ada yang mengatakan pada saat dia dibaptis. Ini penting karena berkaitan dengan pandangan mayoritas orang yang ada di negara kita ini, kalangan Islam. Jadi itu juga harus kita jawab. Nah, jadi dalam 2 bulan ini saya berharap 7 topik ini bisa memberikan kita satu pegangan yang teguh mengapa kita percaya bahwa Alkitab mengajar kepada kita doktrin Allah itu adalah Tritunggal. Jadi kira Tuhan menolong. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan pada hari ini. Allah Tritunggal. Nah, kita harus mulai dengan melihat bahwa di dalam kitab suci, ya, dalam perjanjian yang lama dan juga perjanjian baru, ada hal-hal yang dikatakan tentang Allah kita dan memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah itu tidaklah terdiri dari satu pribadi saja. Allah itu satu, Allah itu Esa, tapi dalam Allah yang Esa ini tidak terdiri dari satu pribadi, lebih daripada satu pribadi. Kalau dilihat dari kesaksian seluruh kitab suci, nantinya kita temukan bahwa dalam Allah yang Esa ini ada 3 pribadi yang bisa dibedakan. Bukan dipisahkan, tapi dibedakan. Ya. Monoteisme. Ada ajaran bahwa Allah itu Esa. Kita orang Kristen adalah penganut agama monoteisme. Ya, monoteisme. Mono artinya satu. Ini bahasa Yunani. Mono itu satu. Teisme itu theo. Dari kata theo itu Allah. Allah itu satu. Allah itu Esa. Allah itu tunggal. Ya. Tapi ajaran mengatakan bahwa Allah yang Esa hanya terdiri dari satu pribadi. Itu disebut monoteisme absolut. Sedangkan dalam agama Kristen, kesaksian yang kita peroleh dari kitab suci itu mengajarkan bahwa Allah yang Esa ini terdiri dari 3 pribadi yang bisa dibedakan. Maka orang Kristen disebut sebagai agama monoteisme trinitarian. Nah, pemahaman bahwa Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi yang dibedakan, itu tidak muncul dari pemikiran
atau renungan orang-orang Kristen, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, bukan. Tapi ketika kita membaca kitab suci, wahyu dari Tuhan, ketika kita baca dengan teliti, kita menemukan kesaksian, menemukan ajaran bahwa Allah yang Esa ini ternyata mempunyai pribadi lebih daripada satu. Nah, sekarang kita mulai lihat dulu. Kesaksian ini ada di dalam Perjanjian Lama. Tidak disebut dengan jelas tiga, tapi nantinya makin ke belakang, seperti nanti kita sampai ke Yesaya, ada ayat yang sangat mengejutkan sebetulnya. Yang tiba-tiba berbicara dan memberikan petunjuk bahwa Allah itu ada tiga pribadi berbeda. Tapi ketika kita sampai ke Perjanjian Baru, ajaran ini menjadi jauh lebih jelas. Nah, jadi di dalam Perjanjian Lama kita lihat ya, pluralitas kealahan. Kealahan artinya Allah. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang berbicara bahwa dalam kealahan itu ada lebih daripada satu pribadi. Kita sebut itu sebagai pluralitas kealahan. Atau Allah itu jamak. Gitu. Contohnya apa? Di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa Allah berbicara dan dia mengatakan kita? Dia tidak mengatakan saya, tapi dia menggunakan kata kita. Kita itu adalah plural, kita itu jamak. Walaupun kalau dibilang kita, tak bisa dipastikan. 2 atau 3 atau lebih. Tapi kita itu pasti tidak satu. Nah, jadi awal sekali dalam kitab Kejadian, barangkali dahulu kala ketika sebelum Tuhan Yesus datang, dan orang membaca ayat ini, yang terjadi adalah sebuah teka-teki. Kenapa Tuhan mengatakan kita? Jadi ada kalangan mengatakan kita ini adalah sebuah gejala bahasa yang dalam bahasa Inggris namanya the plural of majesty. Plural of majesty. Majesty adalah kemuliaan. Jadi maksud mereka adalah karena Allah itu begitu mulia, begitu tinggi, maka ketika dia berbicara tentang dirinya sendiri, dia pakai bentuk plural. Ya. Jadi plural of majesty. Nah, apakah benar bahwa gejala ini adalah sebuah gejala plural of majesty? Nah, kalau kita tidak mempunyai informasi atau pengetahuan berikutnya yang datang kemudian, yang dengan terang jelas mengatakan bahwa Allah di dalam dirinya terdiri dari pribadi lebih daripada satu, kita mungkin bisa mengatakan bahwa yang terjadi di Kejadian 1:20 itu memang adalah sebuah gejala yang disebut plural of majesty. Ya, jadi Allah karena kemuliaannya, maka dia menyebut dirinya dengan walaupun satu, tapi menyebut dengan jamak. Mungkin. Tapi ketika kita mempunyai ajaran yang begitu jelas bahwa Allah itu lebih daripada satu pribadi, maka dengan pengetahuan yang datang kemudian, kita membaca ayat ini, saya rasa kita tidak harus mengatakan bahwa ini adalah sebuah gejala plural of majesty. Ini adalah sebuah indikasi, sebuah petunjuk, walaupun masih samar-samar, bahwa Allah itu sebetulnya lebih daripada satu pribadi.
pluralitas di dalam kealahan. Nah, kita lihat lagi ayat yang satu ini. Ya, masih di Kejadian pasal 11 ayat ke-7. Di sini juga Allah berkata, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Manusia bahkan setelah air bah begitu berdosa. Jadi Tuhan mau mengacaukan manusia ini, mengusir mereka agar terpencar ke seluruh dunia. Jadi dikatakanlah baiklah kita turun dan mengacaukan di sana. Di sini memberikan satu petunjuk bahwa di dalam kealahan Allah yang esa itu berkata-kata kepada diri sendiri. Memberikan indikasi bahwa dalam dirinya itu ada satu, lebih daripada satu pribadi. Sehingga bilang kita. Bukan saya sendiri, tapi kita. Kita turun mengacaukan mereka. Jadi apakah ini masih tetap dikatakan sebuah gejala plural of majesty menggunakan kita? Karena lagi berbicara tentang Allah yang mulia. Atau ini sebetulnya adalah sebuah petunjuk yang samar bahwa Allah di dalam kealahan ini ada pribadi yang lebih daripada satu. Nah, kita lihat lagi satu. Sangat menarik. Yesaya pasal 48 ayat 16. Nah, ini sudah jauh sekali. Ya, sudah jauh sekali dari masa penciptaan, dari masa kejadian. Yesaya pasal 48 dari awal, ya, dari ayat pertama pasal ini, itu ada Allah yang berbicara. Di seluruh pasal ada Tuhan Allah yang berbicara. Berbicara tentang bagaimana dia gunakan orang Kasdim dia sebagai alatnya. Dan hal-hal lain. Tapi Allah yang berbicara. Jadi kita lihat, mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya. Dia bilang, Tuhan Allah itu satu pribadi, mengutus aku ini pribadi yang kedua, dengan Roh-Nya, pribadi yang ketiga. Sebetulnya aku ini hanya harus diterjemahkan dengan huruf besar. Karena ini menuju kepada Allah. Jadi kita dalam ayat ini melihat ada Tuhan Allah, lalu ada aku yang adalah Allah, dan juga Roh-Nya, yaitu Roh Allah. Tidak tahu kenapa lembaga kita Indonesia tiba-tiba aku ini dia switch dan dia terjemahkan dia dengan huruf kecil. Seolah-olah itu merujuk pada sang nabi, Nabi Yesaya. Tapi sesungguhnya kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir, tak ada nabi yang berbicara. Dari awal Allah yang berbicara. Dan saya cek ke versi yang menerjemahkan secara literal. Green Translation, bahasa Indonesia juga. Dia juga terjemahkan aku dengan huruf A besar. Tapi lain tidak berpendapat seperti ini. Tiba-tiba akunya jadi ke nabi. Ini tidak benar. Jadi ayat ini berbicara tentang Tuhan Allah mengutus aku yang adalah Allah dengan Roh-Nya. Itu Roh Tuhan, itu Roh Allah. Ada Tuhan Allah, ada aku yang ada Allah, dan ada Roh-Nya, yaitu Roh Allah. Jadi ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Perjanjian Lama yang memberikan petunjuk tentang Tritunggal. Ya, nah Bapak Ibu,
Jadi kalau kita lihat kesaksian di dalam Perjanjian Lama telah mengajarkan kepada kita bahwa dalam kealahan itu lebih daripada satu pribadi. Kalau di Kejadian itu kita tak bisa menentukan ada berapa pribadinya. Tapi ketika sampai di Yesaya pasal 48 ini, kita bisa melihat bahwa dikatakan dalam Allah ini ada 3 pribadi. Nah, sekarang kita lihat kesaksian di dalam Perjanjian Baru. Ya. Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Ini ayat yang kita baca tadi. Mungkin Bapak Ibu jarang melihat ayat ini sebagai sebuah ayat yang mengajarkan Allah Tritunggal. Tapi di ayat ini nampak ya ketiga pribadi dalam Allah yang Tritunggal ini. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Ya, Allah Bapa yang memilih, yang dikuduskan oleh Roh. Roh lah yang memisahkan kita, yang menguduskan kita. Dalam arti menginsafkan kita dan bertobat, itu Roh yang membuat kita bertobat. Supaya apa? Taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Supaya kita menerima pembasuhan, pembersihan dosa kita melalui darah Yesus Kristus. Di ayat ini, kita melihat ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus. Dan ketiganya ini bekerja sama untuk keselamatan kita. Bapa merencanakan, Yesus Kristus yang membasuh kita, dan Roh Kuduslah yang membuat kita mau menerima pembasuhan ini, yang membuat kita insaf dan mau bertobat. Ini ada ayat yang berbicara tentang Allah itu adalah 3 pribadi yang berbeda. Dan mereka masing-masing yang mempunyai peran dan tugas yang berbeda. Nah, ada 3 ayat lagi yang saya rasa jemaat sekalian sudah paham. Karena sering kita sebut ayat-ayat yang dengan jelas menunjukkan adanya 3 pribadi di dalam kealahan. Ya, adanya 3 pribadi dalam diri Allah yang Esa ini. Yaitu Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sebuah kejadian di mana Tuhan Yesus dibaptis, di situ nampak sekali pada waktu yang sama muncul ya Allah Tritunggal ini. Nah, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Jadi kita nampak di situ ada Tuhan Yesus yang keluar dari Sungai Yordan. Nah, pada waktu dia keluar dari Sungai Yordan ini, pada waktu yang sama ini, kita melihat ada Roh Allah seperti burung merpati. Roh Allah turun ke atasnya. Dan digambarkan seperti seekor burung merpati. Jadi kita melihat ada Tuhan Yesus itu, waktu yang sama kita melihat ada Roh turun ke atasnya. Dan pada waktu yang sama juga terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketiga hal ini tertangkap oleh panca indera kita secara bersamaan. 3-tiganya bisa kita saksikan. Ya. Kita melihat Tuhan Yesus, kita melihat Roh Kudus, dan kita mendengar suara dari Bapa. Nah, ini adalah satu ayat yang jadi bukti tentang Allah yang Tritunggal. Allah itu tidak hanya satu pribadi. Satu Allah, tapi 3 pribadinya. Berikutnya, kita lihat lagi. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk membaptis setiap orang percaya. Dalam nama siapa mereka dibaptis? Matius 28 ke 19. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita tidak dibaptis hanya dalam nama Bapa, juga tidak hanya dalam nama Roh Kudus. Kita dibaptis dalam nama ketiga-tiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu ayat lagi, yaitu di 2 Korintus 13 ayat ke-14. Setiap minggu setelah kita selesai kebaktian, dan jemaat pulang didahului dengan doa berkat, ya, supaya Tuhan memberkati jemaat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita diberkati supaya hari-hari kita itu disertai, diberi karunia oleh Tuhan Yesus, oleh Allah, oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita sudah melihat sejumlah ayat-ayat baik di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru. Ini ada ayat di Alkitab. Ketika orang Kristen sejak dari abad pertama membaca ayat-ayat seperti ini, mereka harus berpikir, bagaimana kita mau memahami tentang siapa Allah kita itu. Allah itu adalah roh. Tak kelihatan, tak punya wujud, tak punya zat, tak punya bentuk. Dia adalah roh. Tak bisa kita teliti dia. Tak bisa kita periksa tentang dia. Tak bisa. Melalui para nabi, melalui para rasul, akhirnya juga melalui Tuhan Yesus sendiri, yang datang lahir sebagai seorang manusia, berbicara kepada kita tentang Allah. Dan baik para nabi, para rasul maupun Tuhan Yesus, ketika mengajarkan kita tentang Allah, itu tidak dalam bentuk sebuah kuliah yang sistematis, yang terperinci. Tidak seperti itu. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, di bagian-bagian Alkitab berbeda-beda, ada hal-hal tentang Allah itu yang disebut. Nah, jadi gereja mulai dari abad yang pertama, orang Kristen, sampai kita sekarang, kita membaca semua tulisan-tulisan ini yang tersebar-sebar di dalam seluruh Alkitab, pengetahuan tentang Allah, dan kita harus bertanya, mencoba mengadakan sebuah analisa, mencoba mensintesa pengetahuan kita. Bagaimana kita mendefinisikan Allah itu? Ya, bagaimana kita menjelaskan Allah itu? Nah, jadi inilah ayat-ayatnya yang di Alkitab. Ini bukan tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja. Bukan. Ini adalah tulisan dari kitab suci. Ini adalah wahyu dari Tuhan. Kita sekarang mempunyai informasi mengenai Tuhan dan bentuknya seperti ini. Ada berbicara Allah itu Esa, itu terus jelas. Ayat-ayat mengatakan Allah itu Esa. Tapi kita juga mempunyai ayat yang berbicara tentang Allah dan bilang kita. Kita juga mempunyai ayat yang berbicara tentang pribadi-pribadi yang berbeda tentang Allah. Dan pribadi itu ada 3. Sampai Perjanjian Baru jelas sekali. Banyak ayat yang menunjukkan pribadi Allah itu 3. Nah, karena pengetahuan-pengetahuan inilah
Maka gereja membuat atau menarik sebuah kesimpulan bahwa Allah kita ada Allah yang Esa. Tapi dalam diri Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi. Dan ini disebut sebagai Allah yang Tritunggal. Ya. Tunggal, satu, tri. Dalam yang tunggal ini ada 3 pribadi. Nah, sekarang kita perlu definisikan. Apa yang kita maksudkan ketika kita bilang Allah itu Tritunggal? Nah, pertama, kealahan yang Esa. Ya. Allah, kealahan yang Esa. Terdiri dari 3 pribadi yang dibedakan. Kita kenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ketiga pribadi ini sama hakikatnya. Setara dalam kuasa dan kemuliaan. Ini adalah sebuah kalimat yang harus dijelaskan supaya Bapak Ibu ngerti apa maksudnya. Terutama sama hakikatnya, itu artinya apa. Nah, kita lihat dulu fakta bahwa Allah itu ada 3 pribadi yang harus dibedakan. Ya. Nah, 3 pribadi dalam kealahan yang tunggal. Jadi Allah itu tunggal, Allah itu Esa, monoteisme. Tapi dalam monoteisme ini bukan monoteisme absolut yang hanya terdiri dari satu pribadi, tapi ada monoteisme trinitarian. Monoteisme yang mengajarkan Allah itu Esa, Allah itu tunggal, tapi terdiri dari 3 pribadi yang dibedakan. Nah, kita harus ingat dan hati-hati. Yang kita katakan adalah 3 pribadi yang dibedakan, bukan dipisahkan. Ya. Karena kalau kita bilang dipisahkan, kita akan jatuh ke dalam pengajaran yang sesat, yang mengajarkan seolah-olah Allah itu 3, atau triteisme. Dan itu ada ajaran keliru. Orang yang tak paham sering mengatakan orang Kristen mengajarkan politeisme. Karena kita mengatakan Allah itu 3. Dan mereka bilang kita ini adalah triteisme. Atau politeisme, banyak Allah. Atau 3 Allah. Bukan. Kita bilang satu Allah, tapi 3 pribadi yang dibedakan. Bukan dipisahkan. Ya, ini hati-hati sekali. Dari mana kita tahu bahwa Allah yang Esa ini terdiri dari pribadi yang berbeda? Nah, ada ayat-ayatnya. Bapa itu dibedakan dari anak. Bapa bukan anak. Yohanes pasal 8 mengatakan demikian. 17. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang rasa. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengurus aku bersaksi tentang aku. Di ayat ini dibedakan antara Tuhan Yesus dan Bapa. Tuhan Yesus bukan Bapa. Tuhan Yesus bersaksi untuk dia sendiri. Dan Bapa juga bersaksi untuk dia. Bahwa dia sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dari surga. Bapa bersaksi dengan cara memberikan dia kuasa. Sehingga dia bisa mengajar dengan mengherankan dan melakukan mujizat yang mengherankan. Nah, ayat ini sudah menjelaskan bahwa ada pribadi yang dibedakan dalam Allah yang Esa ini. Yesus itu bukan Bapa. Nah, walaupun secara generik kita juga membaca ayat yang mengatakan
Yesus itu dijuluki sebagai Bapa. Ya, itu dalam arti secara umum, ya, bahwa dia adalah Tuhan. Tapi ketika kita berbicara dengan lebih teliti, bahwa berbicara tentang pribadi yang ada dalam kealahan ini, maka Bapa adalah Bapa, anak adalah anak. Jadi Bapa di sini bersaksi itu dia, Yesus juga bersaksi itu dia, dan secara praktis kita tak boleh menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa Bapa mati bagi kita di kayu salib. Itu keliru. Secara doktrin itu salah. Karena yang mati bagi kita di atas kayu salib itu adalah anak Allah, bukan Allah Bapa. Nah, ini adalah sebuah hal yang dulu sempat menjadi isu ya di gereja-gereja. Karena ada lagu yang syairnya itu menulis bahwa Bapa itu yang mati gitu, di atas kayu salib. Nah, itu udah keliru. Jadi kita harus hati-hati mana adalah peran Bapak, mana adalah peran daripada anak. Nah, kita lihat lagi tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga dibedakan. Ya, ayat ini jelas sekali. Yohanes pasal 14 ayat 16. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Nah, penolong yang lain ini berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Jadi kita lihat Yesus bilang, dia akan minta kepada Bapa untuk mengirim yang ketiga, itu penolong yang lain. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda. Nah, inilah ayat-ayat yang membuat gereja dari awal sekali menyadari bahwa wahyu yang diberikan Tuhan kepada kita, ketika Tuhan Allah, Sang Pencipta yang maha besar ini, yang tak terbatas ini, ketika dia mau membuka, mengungkapkan sesuatu tentang dirinya kepada kita, dan inilah yang dia ungkapkan. Ketika Allah mengungkapkan kepada kita manusia yang terbatas ini, dengan kemampuan kita yang terbatas ini, manusia mau memahami tentang Allah yang adalah roh. Allah mengungkapkan kepada kita tentang dirinya yang terdiri dari pribadi yang berbeda-beda, yang harus dibedakan. Jadi kita ini manusia fana. Kita ini dalam daging, Kita diciptakan dengan kemampuan memahami itu pada batas tertentu. Dan kita tak bisa melewati batas itu. Dan Allah itu tak terbatas, maha besar, yang adalah roh, yang tak punya wujud. Kita yang dengan sel-sel otak yang punya wujud, bagaimana kita mau memahami Allah? Kita tak bisa paham, tak bisa paham. Pemikiran kita takkan pernah bisa mengerti dia dengan sempurna. Dan memang tak mungkin. Karena dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Jadi yang ada pada kita adalah menerima, mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita tentang dirinya. Jadi ketika Tuhan ungkapkan kepada kita seperti ini, bahwa dalam dirinya yang tunggal esa ini ada pribadi-pribadi yang bedakan, maka yang kita harus lakukan adalah menerima dengan rasa syukur bahwa Tuhan telah menyatakan, mengungkapkan dirinya kepada kita. Dan ternyata dia memang di luar yang bisa kita bayangkan, di luar yang kita antisipasi. Dia ternyata adalah Allah yang Esa, tapi terdiri dari 3 pribadi.
Itu kesaksian dan kitab suci. Yang harus kita lakukan adalah menerima. Dan seharusnya tidak perlu kita katakan. Porsi kita bukan mempertanyakan. Porsi kita adalah menerima dan bersyukur bahwa Tuhan mengungkapkan tentang dirinya kepada kita. Banyak hal lah yang kita tidak tahu tentang Allah. Makanya Rasul Paulus dia selalu berdoa. Dia ingin lebih mengenal Allah. Ingin lebih tahu banyak tentang Allah. Kita tak bisa tahu dia dengan sempurna. Tapi bersyukur kalau ada hal-hal yang Tuhan berkenan ya untuk jelaskan dan nyatakan kepada kita. Dan tentang dirinya dinyatakan bahwa dia adalah satu Allah, tapi terdiri dari 3 pribadi yang dibedakan. Nah, ini gambarnya. Kita sudah berulang kali melihat gambar ini. Tapi ini ada sebuah gambar yang sangat baik untuk menjelaskan tentang Allah ini. Jadi Allah ini, Allah, kealahan yang Esa ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Jadi dalam satu gambar yang sederhana ini kelihatannya mewakili sebuah pengajaran tentang bagaimana sesungguhnya Tuhan Allah itu. Nah, ada sedikit lagi hal yang mau saya jelaskan ya, kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bahwa Allah itu sama hakikatnya? Tadi kita mengatakan bahwa Allah terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka itu adalah sama hakikatnya. Setara, sama dalam kuasa dan kemuliaan. Hakikatnya sama. Apa yang kita maksudkan? Nah, Allah itu adalah roh. Dan kita sulit untuk memahami tentang roh. Karena roh kan beda kita. Kita punya bentuk, punya wujud. Bisa dipelajari. Roh tak ada. Tak punya wujud. Tapi dia ada. Dan itu yang tak bisa kita pelajari. Jadi kita mencoba untuk memahami bahwa bagaimana Allah itu 3 pribadi, tapi hakikatnya itu sama. Ya, dengan mengambil ilustrasi dari dunia zat, dari dunia benda. Nah, jadi ketika kita begini contoh ya, oke. Kita katakanlah kita ambil emas, ya. Emas itu kan bisa kita lihat ya. Jadi kita gampang sekali untuk membayangkan dan mengerti tentang emas. Emas ada zat wujudnya padat. Ya. Nah, emas ini kita buatlah dia dalam satu cangkir. Ya. Seluruhnya dari emas. Cangkir, ya, ada tempatnya isi sebagai wadah untuk isi sesuatu, ada tempat kita pegang dia, apa kupingnya gitu loh, pegangannya, ada penutupnya. Ini sebuah cangkir sempurna. Ya. Seluruhnya dari emas. Artinya apa? Benda cangkir ini, wadahnya, pegangannya, dan penutupnya, itu hakikatnya adalah sama. Hakikatnya adalah emas. Tempat isi airnya adalah emas, hakikatnya adalah emas, pegangannya juga adalah emas, hakikatnya adalah emas, penutupnya juga adalah emas, hakikatnya emas. Jadi keseluruhan cangkir ini, bagian manapun dari ini adalah emas. Nah, ini adalah zat padat dan gampang kita bayangkan. Jadi ketika kita bilang cangkir ini hakikatnya adalah emas, kita tahu seluruh bagiannya itu
seutuh-utuhnya itu semua terdiri dari emas. Dan kita bawa pemahaman ini kepada Allah. Ya, kita naikkan imajinasi kita dari sesuatu yang punya zat ke sesuatu yang tak punya zat, yang bersifat roh. Jadi Allah yang Esa terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh. Mereka ini sama-sama dari hakikat yang sama. Jadi Bapa bukan dari sesuatu yang berbeda, Anak dari sesuatu yang berbeda, dan Roh Kudus sesuatu berbeda, bukan. Tiga-tiganya dari hakikat yang sama. Nah, kalau kita mau pakai definisi dari dunia filsafat, ya, saya kutip dari Lawrence Bagus, kamu filsafat, apa itu hakikat? Kamu harus coba memahami. Hakikat adalah sesuatu, ya, yang tanpa dia, sesuatu hal tidak menjadi apa adanya. Bisa paham? Kalau saya dulu selalu bilang begini, hakikat adalah sesuatu yang membuat sesuatu menjadi sesuatu. Bisa paham nggak? Nah, kalau kamu bicara bahasa filsafat itu seperti ini. Sesuatu yang membuat sesuatu itu menjadi sesuatu itu. Makanya saya pikir gimana cara kita memahaminya. Jadi kita pakai contoh lah. Ya, dunia roh itu kita turunkan, gunakan sesuatu materi yang bisa kita bayangkan untuk menjelaskan. Di cangkir itu, tempat isi airnya adalah emas, zatnya sama, dengan pegangannya adalah sama, zatnya sama juga, penutupnya adalah sama, zatnya sama juga. Zat padat, wujudnya padat. Zat itu kan punya 3 wujud, bisa padat, bisa cair, bisa gas. Tapi emas ini zatnya padat. Seluruh bagiannya, tempat isi airnya, pegangannya, penutupnya, semuanya adalah emas. Bagaimanapun itu adalah emas. Hakikatnya sama. Istilah teologis adalah substansinya adalah sama. Bahasa Yunani adalah hipostasisnya adalah sama. Atau esensinya adalah sama. Ini semua istilah-istilah teologis. Ya, yang kadang-kadang kita berusaha sekali itu mengertinya. Tapi sederhananya adalah begini, hakikatnya dalam bahasa Indonesia. Tentang Tuhan Allah, kita memang tidak mau gunakan istilah zat. Ya, walaupun di kalangan Kristen ada orang juga menggunakan kata zat ini. Kenapa kita cenderung tidak menggunakan istilah ini, istilah zat apabila berbicara tentang Allah? Karena zat ini umumnya dipakai untuk sesuatu yang berbentuk materi, yang punya wujud. Nah, supaya jangan sampai timbul salah paham di tengah jemaat, seolah-olah Tuhan Allah itu punya fisik, ya, punya materi, punya benda. Kita tidak mau gunakan kata zat ketika merujuk pada Allah. Ya, tapi zat itu sebetulnya adalah hakikat. Sesuatu yang membuat sesuatu menjadi sesuatu. Dan Lawrence Bagus bilang, hakikat adalah tanpa dia, sesuatu hal tidak menjadi apa adanya. Jadi kan bisa kita pahami, ya, naikkan kepada dunia roh yang tak kelihatan itu. Tentang Allah. Apa yang membuat Allah itu menjadi Allah? Apanya itu ada dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah namanya ketiga pribadi yang dibedakan ini sama hakikatnya. Dengan demikian, Bapa itu bukan kualitasnya lebih baik pada anak, tidak. Atau anak kualitasnya lebih baik pada Roh Kudus, tidak. Karena mereka dari substansi, dari hakikat yang sama. Dan di dalam peran, dalam tugas, dalam apa yang mereka kerjakan, itu memang ada tingkatan. Bapa yang mengutus
tentu lebih tinggi tingkatannya daripada Tuhan Yesus yang utus. Nah, dalam peran, dalam karya, dalam tugas memang tingkatan berbeda. Tapi tentang jati diri, substansinya, hakikatnya itu tak ada beda, sama. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Mereka adalah sama. Nah, Allah yang Tritunggal, 3 pribadi. Hakikatnya adalah sama. Kuasanya, kemuliaannya setara. Jadi bukan Bapa lebih mulia daripada anak, tidak. Kemuliaan mereka adalah sama. Ya, substansi sama, kemuliaan, kuasa sama. Hanya di dalam tugas, peran, apa yang dikerjakan, itu yang dibedakan. Sedikit lagi. Hubungan antara ketiga pribadi ini. Nah, kita mengenal Allah Bapa. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah Anak, apa yang dikatakan tentang Allah Anak ini? Allah Anak dikatakan yang diperanakkan tunggal oleh Bapa. The only begotten. Nah, tentang anak dikatakan anak itu diperanakkan satu-satunya oleh Bapa. Ini minggu depan kita jelaskan. Apa yang dimaksudkan dengan diperanakkan tunggal oleh Bapa. Tapi ketika berbicara tentang anak, tentang bagaimana dianya, atau walaupun dia itu kekal ada ya. Tapi kalau dikatakan bagaimana asal usul keberadaannya, dikatakan dia itu diperanakkan oleh Bapa. Dan tentang Roh Kudus dikatakan keluar dari Bapa dan Anak. Jadi dari Bapa Roh Kudus itu keluar. Ya, proceed from, keluar dari Bapa dan dari Anak. Ayat firman Tuhannya tentang anak ini di Yohanes 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah anak tunggal Bapa. Diperanakkan satu-satunya oleh Bapa. Hanya satu anak tunggal. Tapi dikatakan dia diperanakkan oleh Bapa. Jadi pribadi kedua dalam Allah Tritunggal dikatakan diperanakkan oleh Bapa. Sedangkan tentang Roh Kudus, nah ini bahasa Inggrisnya kita lewatkan ya. Tentang Roh Kudus dikatakan demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh itu dikatakan keluar dari Bapa, karena Roh ini datang diutus oleh Anak, maka secara teologis juga dikatakan dia keluar dari Anak. Jadi kalau kita bertanya dari kekekalan, bagaimana asal usul atau sumber keberadaan, sumber eksistensi dari Roh Kudus, jawabannya adalah keluar dari Bapa dan Anak. Nah, Allah itu kekal. Jadi sejak dari kekekalan, Anak itu telah diperanakkan. Dan tidak ada waktu di mana Anak itu belum diperanakkan. Sejak dari awal, dari kekekalan, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Dan tidak ada waktu di mana Roh Kudus itu belum keluar dari Bapa dan Anak. Ini yang terakhir. Hakikat kealahan
ketiga pribadi itu sama. Ya. Kuasa dan kemuliaan juga adalah setara. Oleh karena itu, ya. Jadi berkaitan dengan hakikat mereka adalah sama, sama-sama adalah Allah. Maka anak itu juga adalah kekal diperanakan, dan Roh Kudus juga adalah kekal keluar dari Bapa dan Anak. Bisa paham tidak? Nah, jadi ini adalah hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena substansinya atau hakikatnya sama, sama-sama ada Allah, kuasanya kemudian sama. Jadi karena Bapa itu kekal, maka Anak itu harus kekal, Roh Kudus juga harus kekal. Jadi walaupun dia dikatakan diperanakkan, maka dia diperanakkan dari kekekalan. Dan kalau Roh Kudus dikatakan keluar, maka dia keluar dari kekekalan. Jadi inilah hal-hal dasar yang harus kita pahami tentang doktrin Allah Tritunggal ini. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu penjelasan ini bisa membuat satu pegangan yang lebih baik untuk mengerti ya apa kita maksudkan ketika kita berbicara bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk pelajaran dari firman-Mu ini tentang Tuhan Allah sendiri. Bapak, biarlah kami dengan sukacita menerima ajaran yang Tuhan telah berkenan ungkapkan untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.